Selamat pagi sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dalam Bawaslu Solo News. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang dan berdiskusi mengenai salah satu kewenangan Bawaslu Kota Surakarta, yaitu penyelesaian sengketa proses pemilu. Mungkin dari beberapa sahabat Bawaslu kurang mengetahuinya secara mendetail terkait kewenangan tersebut. Nah, sudah hadir di samping kita anggota Bawaslu Kota Surakarta, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Bapak Arief Nuryanto. Langsung saja kita bertanya kepada beliau mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Isti, dan sahabat Bawaslu semua. Selamat pagi. Semoga kita masih sehat dipertemukan dalam keadaan tanpa orang atau apa. Dan puji syukur kita kehadiran Tuhan Allah. Nah, sahabat Bawaslu sudah tidak sabar nih Pak untuk mengetahui secara teknis terkait penyelesaian sengketa proses pemilu, bagaimana permohonan sengketa proses itu dilakukan dan bagaimana prosesnya setelah itu. Langsung saja kita bertanya secara mendetail ke Pak Arief. Nah, sebenarnya sengketa proses pemilu itu yang bagaimana dan seperti apa sih Pak, dan peraturan yang mendasarinya itu? Jadi ini merupakan salah satu wujud ataupun tugas dan kewenangan Bawaslu. Jadi bahwa selain adanya pencegahan, fungsi pencegahan, kita selain itu ada fungsi pengawasan, kita juga kemudian penanganan pelanggaran, kita ada namanya penyelesaian sengketa. Jadi penyelesaian sengketa ini adalah didasari dari adanya perasaan ataupun cara pandang yang berbeda terhadap suatu keputusan dari penyelenggara pemilu ataupun antara peserta pemilu sendiri. Jadi ini merupakan bentuk kewenangan baru. Jadi penyelesaian sengketa yang dilaksanakan ini didasari oleh salah satu bentuknya adalah cara pandang yang berbeda dari ataupun penafsiran yang berbeda dari peserta, di mana mereka merasa dirugikan oleh baik itu antar peserta sendiri ataupun penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Nah, ini peserta ini bisa ataupun paslon ini bisa melaksanakan yang namanya permohonan kepada Bawaslu. Ini dengan mengajukan permohonan. Untuk pemohon dari permohonan sengketa proses ini sendiri, kalau boleh tahu siapa saja ya Pak? Ya, ini untuk pemohon ini merupakan dari peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU maupun partai politik peserta pemilu. Nah, itu bisa mengajukan permohonan kepada Bawaslu. Nah, ini kemudian bakal calon, ini juga bisa bakal calon kalau untuk Pilpres ini bakal pasangan calon dan pasangan calon, ataupun bakal calon anggota DPR dan bakal calon anggota DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Kemudian calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap. Nah, ini kemudian selain itu bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Jadi calon maupun peserta ini yang sudah mendaftarkan atau bakal pasangan calon ini bisa mengajukan. Jadi tidak bisa kalau pihak lain maupun hanya peserta yang non partai itu mendaftar itu tidak bisa. Jadi legalitasnya adalah dia adalah peserta pemilu. Intinya demikian. Nah, kalau berbicara subjek pasti ada objek. Ya. Jadi untuk objek penyelesaian sengketa proses pemilu ini apa saja Pak? Ya. Jadi ini sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa dalam sengketa ini adalah suatu bentuk ketidakjelasan mengenai suatu penafsiran oleh peserta pemilu, sehingga jadi ini objeknya tentu saja adalah hal yang dianggap tidak jelas itu. Ini istilahnya objeknya adalah tentu saja keadaan di mana terdapat pengakuan yang berbeda ataupun penolakan atau penghindaran antar peserta pemilu. Nah, ini misalnya antar peserta ya. Kemudian jika peserta dengan penyelenggara, nah ini ketika dengan penyelenggara tentu saja objeknya adalah keputusan KPU ataupun KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten kota dalam bentuk surat keputusan maupun berita acara tentunya. Nah, ini berita acara misalnya penetapan apa dalam tahapan pemilu. Nah, ini ketika ada salah satu
paslon ataupun calon anggota yang DPRD atau DPR lainnya yang merupakan memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa ini, mereka merasa dirugikan. Nah, ini mereka bisa mengajukan sengketa kepada Bawaslu. Jadi otomatis ada SK-nya, ada ataupun berita acaranya yang disengketakan ada. Artinya wujudnya juga real. Nah, jadi tentu saja mereka bentuknya adalah tentunya ketidakpuasan ya. Nah, ketidakpuasan ini difasilitasi oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 ini, yaitu dalam bentuk pengajuan sengketa atau permohonan sengketa kepada Badan Pengawas Pemilu. Nah, jadi dalam hal ini Bawaslu pun harus menerima ketika ada ajuan sengketa dan nanti akan melakukan proses penyelesaian sengketa sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam Perbawaslu. Nah, untuk yang antara peserta dan penyelenggara kan jelas nih Pak, kalau ada PK atau surat keputusan dari KPU bisa dijadikan objek sengketa. Kalau antar peserta sendiri itu objek sengketanya berupa apa, atau apa ada kejadian atau gimana gitu Pak? Kalau sengketa antar peserta pemilu ini tentu saja adalah dua hal yang berbeda pandangan. Tentu saja ini salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Misalnya pihak yang A dan pihak yang B berseberangan ataupun pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan maupun kejadian. Tentu saja ini saya contohkan misalnya sengketa terkait pemasangan alat peraga kampanye, kemudian sengketa terkait peserta pemilu yang nimbrung, kemudian ada hal-hal yang dirasa itu merugikan. Nah, ini persoalannya cukup kecil, tapi sebetulnya cukup berpengaruh pada pelaksanaan kampanye ini. Nah, jadi keadaan ini ketika ini dilaksanakan pengajuan proses sengketa, maka ini juga bisa dilakukan kepada Bawaslu untuk bisa menindaklanjuti dengan adanya proses sengketa. Nah, subjek sudah, objek juga sudah. Sekarang terkait mekanisme permohonannya sendiri itu seperti apa ya Pak? Ya, mekanisme pengajuan permohonan otomatis permohonan ini bisa dilaksanakan secara langsung maupun dengan tidak langsung. Ketika dilaksanakan langsung, otomatis si pemohon yaitu hadir di kantor Bawaslu dari mengajukan permohonan yang diajukan sengketanya hal yang apa harus jelas, kemudian membawa syarat formal dan materialnya, dan tentu saja ada batas waktunya ya. Jadi permohonan sengketa ini tidak boleh melebihi 3 hari sejak ditetapkannya keputusan KPU ataupun berita acaranya KPU ditandatangani, disahkan ataupun istilahnya dilegitimasinya. Jadi ini merupakan batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi kita nanti setelah melampaui batas waktu tersebut maka akan dianggap kadaluarsa. Ketika kadaluarsa nanti otomatis permohonan tidak bisa dilakukan proses ataupun secara proses penyelesaian sengketa. Jadi pemohon bisa secara langsung hadir di kantor Bawaslu. Nah, dia hadir tentu saja membawa identitas diri yang jelas, syarat formil dan materialnya dipenuhi. Nah, ini kalau saya bahasakan hadir itu tidak kosongan ya. Hadir itu membawa kemudian apa yang mau disengketakan, kemudian identitasnya juga jelas, kemudian bukti-bukti dari apa yang disengketakan adalah jelas. Jadi proses pemilihan bagian apa yang disengketakan nanti bisa tidak ini nanti dilaksanakan suatu bentuk penyelesaian sengketa. Nah, ini merupakan tata urutan. Jadi kemudian yang perlu diperhatikan juga nanti kita nanti setelah itu akan melakukan meneliti berkas ataupun syarat formil dan materialnya. Jadi nanti ketika berkas ini dibawa tidak lengkap, maka si pemohon bisa melengkapinya. Jadi selama 3 hari diajukannya ini permohonan. Yang saya sampaikan tadi adalah permohonan yang dilakukan secara langsung. Jadi permohonan dilakukan 3 hari itu 3 hari kerja atau kalender ya Pak untuk mengajukan permohonan sengketa itu? Baik, sesuai mekanisme yang diatur oleh di dalam Bawaslu itu 3 hari itu adalah 3 hari kerja ya Pak. Jadi 3 hari sejak ditetapkannya itu artinya bahwa 3 hari
sejak ditetapkan, jadinya artinya misalnya ditetapkan tanggal 10, maka itu bisa diajukan tanggal 11, 12, dan 13 atau untuk melebihi. Nah, kalau melebihi dari itu maka dianggap adalah pelaksanaan secara langsung ini orangnya datang langsung ataupun si pemohon yang memiliki legal standing untuk melakukan permohonan sengketa ini datang langsung ke kantor Bawaslu. Jika tidak langsung, artinya bahwa dia bisa mengajukan permohonan sengketa melalui aplikasi, sebuah aplikasi yang disebut SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Ini yang dirilis oleh Bawaslu RI ataupun pusat. Ini merupakan salah satu bentuk kemudahan ataupun bentuk agar masyarakat ataupun peserta pemilu ini, saya ulangi, peserta pemilu ini agar lebih mudah dalam mengakses ataupun mengajukan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu. Jadi menjadi accessible. Jadi tidak saat ini, apalagi dalam masa pandemi COVID ini, ini ya beberapa wilayah tidak memungkinkan untuk melakukan suatu bentuk permohonan sengketa secara langsung. Jadi ini difasilitasi oleh Bawaslu dengan sebuah aplikasi, yakni SIPS, yang bisa dibuka di web Bawaslu RI, ataupun nanti ada linknya di Bawaslu Kabupaten Kota ataupun di tingkat provinsi. Nah, ini merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Bawaslu RI dalam mempermudah akses untuk melakukan permohonan sengketa. Kemudian yang ada juga nanti pelaporan yang online dan lain-lain. Ini tahun 2020 ke atas ini atau era pemilu yang akan datang ini, memang kita lebih banyak mengedepankan aplikatif ataupun unsur kemudahan bagi peserta pemilu ataupun bagi yang ingin mengajukan pelaporan dan lain sebagainya. Ini merupakan terobosan baru dari Bawaslu RI. Yang saya sebutkan tadi, ini caranya secara langsung terutama ya. Ini permohonan langsung ini tentu saja harus memenuhi yang namanya legal formal semuanya, baik itu syarat formil maupun syarat material. Ini permohonan ini harus ditandatangani oleh pemohon, baik ataupun kuasa hukumnya disertai bukti. Bukti-buktinya istilahnya dibuat satu dokumen, kemudian dokumen itu dibuat rangkap 4, terdiri dari satu rangkap yang asli ada di buku materai, kemudian yang 3 rangkap salinan serta bentuk dokumen digital ataupun soft copy dengan format Word yang disampaikan pada saat penyampaian data ini. Jadi bisa membawa flash disk dan sebagainya. Jadi ini cukup mempermudah kita dalam pengajuan yang namanya penyelesaian sengketa. Jadi rangkap ini suatu bentuk persyaratan. Jadi nanti ketika dalam hal pengajuan permohonan sengketa, yang perlu diketahui oleh para peserta pemilu semua bahwa ini rangkap 4 ya. Jadi rangkap 4 ada syarat formil dan material. Nah, nanti cukup banyak nanti syarat formil dan materialnya. Jadi langsung datang ke Bawaslu maupun nanti bisa melihat di webnya Bawaslu Kota ataupun Bawaslu RI. Nah, ini sesuai dengan Perbawaslu 18 tahun 2017. Nah, ini semua merupakan syarat maupun mekanisme yang harus dipenuhi oleh si pemohon. Nah, berbicara masalah permohonan tidak langsung, itu bagaimana ya Pak mekanismenya? Apakah kalau permohonan tidak langsung itu juga pemohon harus datang ke kantor atau tidak harus datang ke kantor? Ya, yang saya sampaikan tadi adalah permohonan yang dilakukan secara langsung. Terus bagaimana kalau yang permohonan yang secara tidak langsung? Nah, secara tidak langsung ini dia juga harus mengupload nanti. Otomatis mengupload, di-scan semua permohonan, kemudian untuk diajukan di SIPS-nya. Nanti bisa panjenengan lihat di webnya itu syaratnya apa saja yang harus diupload pada hari itu, ada waktunya, tentunya nanti apa saja itu bisa terlihat di webnya. Apakah terdapat petugas khusus penerima permohonan gitu Pak di kantor Bawaslu sendiri? Ya, baik. Jadi di kantor Bawaslu Kota Surakarta ini kami memberikan pelayanan, baik itu bentuk desk. Desknya diantaranya adalah namanya desk penerimaan informasi atau permohonan informasi atau untuk PPID ini. Di desk depan juga ada namanya desk untuk pelaporan. Jadi selain itu kemudian ada yang namanya desk permohonan penyelesaian sengketa. Nah, ini
di sini nanti akan dilayani oleh salah satu staf khusus yang melaksanakan dalam desk tersebut. Jadi dilayani di depan untuk permohonan yang langsung ada di desk depan, kemudian untuk permohonan secara tidak langsung, jadi nanti juga bisa kita layani. Staf kami juga melaksanakan bentuknya monitoring terhadap di SIPS kita. Nah, misalnya Pak, berkas permohonan ini dinyatakan belum lengkap oleh petugas, maka apa yang harus dilakukan oleh pemohon selanjutnya? Jadi memang dalam permohonan sengketa dan di kabupaten lain pun kita mengetahui pasti dalam hadir pertama ke kantor Bawaslu pasti hampir dipastikan tidak lengkap. Jadi cukup banyak yang tidak lengkap. Artinya saat hadir di sana, tapi setidaknya mereka memiliki apa yang dimohonkan. Jadi apa yang mau dimohonkan. Ini terus kemudian membawa syarat formil dan materi ini nanti. Ya, jadi mereka akan diberikan kesempatan. Kita sesuai dengan ketentuan di Perbawaslu yang tadi, ini untuk dalam permohonan penyelesaian sengketa di Perbawaslu 18 tahun 2017 ini masih memiliki 3 hari kerja ya. 3 hari kerja artinya apa? Untuk melengkapi 3 hari kerja ini adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk Sabtu dan Minggu dan tanggal merah dianggap 3 hari kerja. Jadi misalnya hari kerja ini adalah 6 hari kerja ini. Jadi mereka masih bisa mendapatkan kesempatan selama 3 hari untuk bisa melengkapi dokumen-dokumennya, ya, untuk berkas-berkasnya ataupun untuk melengkapi untuk kelengkapan administrasi maupun yang lainnya. Nah, setelah pemberitahuan untuk melengkapi berkas itu disampaikan, jika pemohon ini melengkapi, selanjutnya bagaimana? Jika pemohon ini tidak melengkapi, selanjutnya bagaimana? Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa urutannya ya dari awal, dari permohonan hadir ataupun secara langsung maupun tidak langsung ini sama ya, saya anggap sama, misalnya startnya sama. Jadi di hari permohonan dia datang ke kantor Bawaslu ataupun dia mengajukan ke web, ini di webnya SIPS, kemudian dia dilihat. Nah nanti berkas ini akan dilihat secara fisik, ini kita teliti, kita pakai checklist itu apakah nanti syarat formil dan materialnya sudah terpenuhi semua atau belum. Nah ketika syarat formil dan material atau berkas kelengkapannya ini lengkap, maka akan kita laksanakan apa yang dinamakan adalah registrasi ya. Kita permohonan kita register. Nah kemudian si pemohon akan mendapatkan yang namanya pemberitahuan bahwa itu dia sudah lengkap. Kemudian nanti akan ada pemanggilan yang namanya tahap pertama adalah kita sidang mediasi. Kemudian apa yang terjadi ketika permohonan itu tetap tidak lengkap, ketika waktunya 3 hari kerja itu tidak dipenuhi, nah itu maka berarti permohonannya akan tidak bisa diregister. Artinya si pemohon juga akan mendapatkan pemberitahuan itu. Artinya dia bahwa permohonan yang Anda sampaikan tidak bisa diregister. Nanti adalah seperti itu. Sehingga ketika tidak bisa diregister, otomatis apa? Tidak bisa dilaksanakan proses selanjutnya. Ini seperti itu. Jadi nanti proses selanjutnya ketika bagi yang permohonannya lengkap tadi akan dilaksanakan namanya register. Nah, nanti kita setelah diregister itu kita memiliki Bawaslu akan melaksanakan dalam 12 hari untuk penyelesaian sengketa ini. Oke, jadi baik dalam hal nanti diawali dari undangan mediasi, kemudian ketika mediasi ini ataupun kalau di pilkada disebut musyawarah tertutup, ya, itu mediasi ini ketika sudah tercapai kesepakatan ya sudah berarti selesai, dibuat bikin berita acara kesepakatan. Tetapi ketika nanti mediasi deadlock atau gagal, nanti akan dilaksanakan namanya adjudikasi, macam persidangan. Nah, ini namanya persidangan atau adjudikasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota ataupun provinsi maupun dari ini dilaksanakan, kemudian diberikanlah suatu bentuk putusan kepada pemohon maupun pihak termohon. Nah, ini jadi mediasi ini tentu saja yang saya maksud mediasi adalah menghadirkan dua belah pihak, kemudian ada yang namanya pihak terkait, nah itu dihadirkan pemohon apa yang dimohonkan,
termohon apa yang menjadi jawaban atas termohonnya, ini atas permohonannya. Jadi jawabannya apa? Nah, ini dua belah pihak diberikan kesempatan untuk memberikan alasan masing-masing sesuai dengan apa yang dijadikan objek daripada sengketa ini. Putusan sendiri nih Pak, putusan ini nanti apakah pihak-pihak yang bersengketa ini bisa melakukan upaya hukum lain terhadap putusan yang dikeluarkan Bawaslu, kayak misalnya apakah bisa banding gitu Pak, bahasa umumnya? Jadi adanya putusan Bawaslu ini memang bersifatnya adalah final dan mengikat ketika itu yang terjadi antar peserta pemilu. Jadi ketika nanti itu dengan penyelenggara itu putusan itu tersebut dalam pasal 36 di Perbawaslu 18 tahun 2017, yaitu putusan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota itu bersifat final dan mengikat. Nah, ini kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama adalah terkait verifikasi parpol peserta pemilu, yang berikutnya adalah penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD, baik itu provinsi maupun daerah ataupun kabupaten kota. Kemudian terkait penetapan pasangan calon. Nah, ini adalah beberapa pengecualian. Jadi putusan ini pun yang baik antar peserta maupun ini tadi juga antara peserta dan penyelenggara ini juga bisa istilahnya koreksi, ajukan koreksi ke Bawaslu baik itu RI maupun ke provinsi. Tapi paling lama 1 hari setelah putusan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota dibacakan kepada Bawaslu melalui Bawaslu provinsi atau kabupaten kota. Jadi paling ada masa kadaluarsa juga ada. Kalau sudah menerima, sudah bisa dilaksanakan putusan tersebut. Ketika tidak, bisa diajukan koreksi sesuai dengan batas waktunya. Demikian. Sahabat Bawaslu, menginjak di ujung acara nih, itu semua sudah dijelaskan kan tadi oleh Pak Arief terkait mekanisme proses pengajuan permohonan sengketa. Bawaslu Kota Surakarta sendiri juga sudah membangun semacam informasi yang bisa terintegrasi di media sosial kita untuk bagaimana sih alur proses penyelesaian sengketa tersebut, dan sahabat Bawaslu juga bisa nih mengakses di www.surakarta.bawaslu.go.id. Nah, di sana itu sudah lengkap alur penyelesaian sengketa itu seperti apa. Karena kan era teknologi seperti yang dijelaskan tadi ya Pak. Nah, untuk terakhir kali Pak, mungkin ada closing statement dari Pak Arief pada siang hari ini. Jadi intinya bahwa Bawaslu sesuai kewenangannya memiliki beberapa tanggung jawab untuk selain pencegahan, kemudian pengawasan, kemudian penanganan pelanggaran. Kita memiliki kewenangan yakni penyelesaian sengketa, dan dalam pelaksanaan semuanya itu juga kita berinovasi agar lebih bisa mudah bagi peserta pemilu maupun yang lainnya dalam pelaksanaan pengawasan dan lain sebagainya. Dan dalam kegiatan tahapan kepemiluan ini intinya memudahkan akses. Intinya Bawaslu ini setiap saat kita berinovasi bagaimana agar bisa lebih mudah dalam tata cara pelaporan, tata cara pengajuan permohonan dan lain sebagainya. Dan ini banyak aplikasi yang sudah kita gerakkan, baik dari Bawaslu, ada Siwaslu dan lain sebagainya. Banyak aplikasi-aplikasi yang luar biasa kita masih dalam tahap pengembangan ini untuk dalam rangka mensukseskan adanya pemilu yang hasil yang bermartabat. Tentu saja secara hasil yang dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada kecurangan, tidak ada yang namanya hal-hal yang pelanggaran, sifatnya pelanggaran maupun yang pihak-pihak yang dirugikan. Kalau pihak dirugikan bisa mengajukan sengketa, ada pelanggaran bisa mengajukan pelaporan dan sebagainya. Intinya kita memudahkan akses dalam pelaksanaan pengawasan maupun pencegahan maupun hingga permohonan apapun yang ada dalam tahapan pemilu maupun pilkada. Akses informasi itu kita lengkap ya Pak, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada di website juga ya Pak. Nah, sahabat Bawaslu nanti kunjungin aja
di Bawaslu Surakarta itu pasti udah muncul semua platform media sosial di sana. Demikian tadi sahabat Bawaslu perbincangan kita pada pagi sampai siang hari ini terkait dengan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Bapak, terima kasih atas penjelasannya yang rinci dan detail ya Pak tadi. Nah, untuk sahabat Bawaslu semua, karena ini masih dalam situasi pandemi COVID, jangan lupa untuk terus cuci tangan, untuk terus memakai masker, dan untuk terus menjaga jarak. Sebenarnya kita juga ini melakukan pengambilan gambar jarak 2 meter ini. 2 meter ya Pak? 1 meter lebih. Ya, demikianlah tadi Bawaslu Solo News edisi kali ini tentang penyelesaian sengketa bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih.